1 yang akan mempresentasikan video mengenai materi pajak pusat dan pajak daerah. Rekan saya yang di sebelah kanan, Saya Siti Fadila. dan di sebelah kiri, saya Fadila. Sebelumnya, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dwi Trilasari, Sarjana Ekonomi Magister Sains Akuntansi, karena telah memberikan tugas pengganti ujian akhir semester 4 kali ini, mata kuliah perpajakan 1. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi pembahasan kami. Sebelum kita masuk ke materi mengenai pajak pusat dan pajak daerah, teman-teman tahu tidak sih pengertian pajak itu sendiri? Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan biasanya untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian, seperti yang dapat terlihat, pajak pusat sendiri adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Pajak pusat juga diatur di dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke dalam anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Seperti yang teman-teman dapat lihat, pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak ada 6, yaitu yang pertama pajak penghasilan atau PPH. PPH sendiri merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi maupun badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilannya bisa berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, dan lain sebagainya. Kemudian jenis pajak PPH ini ada banyak dia. Ada PPH pasal 21, PPH pasal 22, 23, 24, 25, 26, PPH pasal 15 maupun PPH pasal 4 ayat 2. Kemudian yang kedua ada pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam daerah pabean atau di dalam wilayah Indonesia. Kemudian PPN ini dikenakan atas penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Kemudian ada penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean oleh PKP. Ada juga menggunakan barang kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, dan jasa kena pajak yang dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Kemudian ada impor barang kena pajak, ada ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh PKP, ekspor barang kena pajak berwujud oleh PKP, dan ekspor jasa kena pajak oleh PKP. Lalu yang ketiga ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Selain PPN, barang kena pajak yang tergolong mewah juga dikenakan PPNBM. Barang mewah yang dimaksud tuh apa aja sih? Barang yang tidak termasuk ke dalam kebutuhan pokok yang hanya dimiliki oleh masyarakat tertentu dan pada umumnya tuh masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Kemudian barang kena pajaknya tuh dikonsumsi karena untuk memperlihatkan status, dan apabila hal tersebut dilakukan dapat merusak moral dan ketertiban yang ada di masyarakat. Kemudian yang keempat ada bea materai. Bea materai sendiri merupakan pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akte notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga, maupun jumlah uang atau nominal yang telah ditentukan atau disepakati sebelumnya. Kemudian yang kelima ada pajak bumi dan bangunan atau PBB. PBB sendiri merupakan pajak yang dikenakan atas bumi, pemanfaatan, pembalikan nama tanah, dan bangunan. Apa sih bumi yang dimaksud di sini? Bumi yang dimaksud merupakan permukaan tanah dan tubuh tanah yang ada di bawahnya. Permukaan tanah yang dimaksud bisa berupa tanah, lalu ada perairan, pedalaman, kemudian wilayah laut Indonesia. Lalu bangunan yang dimaksud biasanya kontribusi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada suatu tanah atau perairan. PBB
diperbarui pada tanggal 1 Januari 2014 yang awalnya dibagi dari 5 sektor menjadi 2 sektor saja. Yang pertama PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan atau biasa disingkat dengan P3 yang wewenangnya dikelola oleh pemerintah pusat. Kemudian ada Pajak Pedesaan dan Perkotaan atau P2 yang dikelola oleh pemerintah daerah. Yang terakhir ada pajak karbon. Pajak karbon merupakan pajak yang dikenakan atas emisi karbon yang mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan. Hal ini telah disahkan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada tanggal 7 Oktober 2021 yang lalu. Oke, slide selanjutnya. Lalu pada slide ini dijelaskan pajak daerah merupakan pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah juga diatur di dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke dalam anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Seperti yang dilihat, peraturan perundang-undangannya sudah kami cantumkan di dalam slide ini, bisa dibaca saja. Oke, kita akan masuk ke slide selanjutnya. Oke, seperti yang dapat dilihat, pajak daerah dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada pajak daerah provinsi atau biasa disebut pajak daerah tingkat 1. Di dalamnya terdapat 5 pajak. Yang pertama ada pajak kendaraan bermotor atau PKB untuk pajak kendaraan bermotor pribadi dan kepemilikan pertamanya biasanya dikenai tarif pajak paling rendah 1% dan paling tinggi 2%. Lalu untuk kepemilikan kedua dan seterusnya paling rendah 2% dan paling tinggi 10%. Lalu yang kedua ada tarif untuk kendaraan umum di mana tarif pajaknya paling rendah 0,5% dan paling tinggi 1%. Yang terakhir ada pajak mengenai angkutan dan alat-alat berat atau alat-alat besar biasanya dikenai pajak paling rendah 0,1% dan paling tinggi 0,2%. Lalu yang nomor 2, bea balik nama kendaraan bermotor untuk penyerahan pertamanya biasanya dikenakan 20% dan penyerahan kedua dan seterusnya dikenakan 1%. Lalu khusus untuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum biasanya dikenai penyerahan pertamanya itu 0,75% dan penyerahan kedua atau seterusnya 0,075%. Lalu yang nomor 3 ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Untuk pajak bahan bakar ini biasanya dikenakan paling tinggi 10%. Dan kemudian secara khusus ada juga yang pajaknya 50% di bawah pajak kendaraan bermotor pribadi. Lalu yang nomor 4 ada pajak air permukaan di mana paling tinggi tarif pajaknya adalah 10% dan yang terakhir adalah pajak rokok yang di mana pajaknya 10% dari cukai rokok. Lalu slide selanjutnya. Oke, di slide ini kita akan bahas pajak daerah tingkat kabupaten atau kota yang juga bisa disebut pajak daerah tingkat 2. Di dalamnya terdapat pajak hotel yang dikenakan tarif sebesar 10% paling tinggi, lalu juga pajak restoran sama paling tinggi 10%. Yang ketiga ada pajak hiburan, tarif paling tingginya 35%, akan tetapi khusus untuk hiburan pagelaran busana kecantikan, diskotik, karaoke, klub malam, kemudian pijat atau mandi uap atau spa, biasanya dikenakan tarif paling tinggi 75% dan untuk hiburan kesenian rakyat paling tinggi 10%. Yang keempat ada pajak reklame paling tinggi 25%. Lalu ada pajak penerangan jalan paling tinggi 10%. Kemudian juga ada pajak mineral bukan logam dan batuan paling tinggi 25%. Kemudian pajak parkir 30% dan pajak air tanah biasanya paling tinggi 20%. Lalu ada pajak sarang walet biasanya paling tinggi 10%. Kemudian
pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan biasanya paling tinggi 0,3%. Yang terakhir, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan paling tinggi 5%. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah sistem pemungutan pajak daerah yang dibagi menjadi dua, yaitu sistem official assessment dan sistem self assessment. Sistem official assessment adalah pemungutan pajak daerah berdasarkan ketetapan kepala daerah dengan menggunakan surat ketetapan pajak daerah atau SKPD atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Jika wajib pajak telah menerima SKPD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, maka bisa langsung membayar dengan menggunakan surat setoran pajak daerah atau SSPD pada kantor pos atau bank persepsi. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar, maka akan ditagih dengan menggunakan surat tagihan pajak daerah atau STPD. Yang kedua adalah sistem self assessment, yaitu wajib pajak menghitung, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dokumen yang digunakan adalah surat pemberitahuan pajak daerah atau SPTPD. SPTPD adalah formulir yang digunakan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang. Jika wajib pajak tidak atau kurang bayar atau terdapat kesalahan tulis atau hitung, maka akan ditagih dengan menggunakan surat tagihan pajak daerah atau STPD. Kepala daerah dapat menerbitkan surat tagihan pajak daerah apabila yang pertama, pajak tahun berjalan tidak atau kurang bayar. Yang kedua adalah dari hasil penelitian surat pemberitahuan pajak daerah terdapat kekurangan bayar sebab dari hasil salah hitung atau salah tulis. Yang terakhir adalah wajib pajak akan dikenakan sanksi berupa bunga dan denda. Selanjutnya adalah tata cara pembayaran dan penagihan. Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 hari sejak terutangnya pajak. Surat ketetapan pajak, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah belum bayar, surat ketetapan pajak daerah belum bayar tambahan, surat tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya. Atas permohonan wajib pajak, kepala daerah memberikan persetujuan wajib pajak untuk membayar dengan mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% selama sebulan setelah wajib pajak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak telah diatur dengan keputusan kepala daerah. Batas kadaluarsa pajak daerah adalah 5 tahun, kecuali wajib pajak telah melakukan tindak pidana pajak daerah. Jangka waktu 5 tahun ditangguhkan apabila diterbitkan surat teguran atau surat paksa, atau ada pengakuan utang pajak oleh wajib pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya adalah keberatan dan banding. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada kepala daerah ataupun pejabat yang ditunjuk atas suatu. Yang pertama, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah belum bayar, surat ketetapan pajak daerah belum bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar. Yang kelima ada surat ketetapan pajak daerah nihil. Yang terakhir adalah pemotongan atau pemungutan pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku. Dalam mengajukan keberatan, wajib pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, keberatan diajukan
secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Yang kedua, jika wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, maka harus bisa membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut. Yang kedua ada banding. Jika wajib pajak menolak surat keputusan keberatan, maka wajib pajak dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak dengan jangka paling lama 3 bulan sejak ditetapkannya surat keputusan keberatan. Selanjutnya adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang secara khusus diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi ataupun badan. Retribusi daerah dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta untuk kepentingan orang pribadi maupun badan. Jenis retribusi jasa umum dibagi menjadi 14, yaitu yang pertama retribusi jasa pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi pengganti biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil. Yang keempat ada retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat. Yang kelima ada retribusi parkir di tepi jalan umum. Yang keenam ada retribusi pasar. Yang ketujuh ada retribusi pengujian kendaraan bermotor. Yang delapan ada retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Yang kesembilan ada retribusi biaya cetak peta. Yang 10 ada retribusi penyedia atau penyedot kakus. Yang ke-11 ada retribusi pengelola limbah cair. Yang ke-12 ada retribusi pelayanan tera atau tera ulang. Yang ke-13 ada retribusi pelayanan pendidikan. Dan yang terakhir ada retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan retribusi jasa usaha. Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi 1. Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kedua, pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Selanjutnya saya akan menjelaskan retribusi jasa usaha. Ada beberapa retribusi jasa usaha. Yang pertama retribusi pemakaian kekayaan daerah. Kedua retribusi pasar grosir atau pertokoan. Ketiga retribusi tempat pelelangan. Keempat retribusi terminal. Kelima retribusi tempat khusus parkir. Keenam retribusi tempat penginapan atau villa. Ketujuh retribusi pemotongan hewan. Ke-8 retribusi pelayanan pelabuhan. Ke-9 retribusi tempat reaksi dan olahraga. 10 retribusi penyeberangan air. Dan yang terakhir adalah retribusi tempat penjualan usaha dagang daerah. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan subjek jasa usaha. Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa daerah yang disediakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan retribusi daerah atau tata cara pemungutan retribusi. Retribusi dipungut menggunakan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lainnya dipersamakan berupa karcis, kupon, dan kartu berlangganan. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar, maka akan dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah SKRD. Penagihan retribusi tertentu sebagai didahului dengan surat teguran, tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan perubahan peraturan kepala daerah. Selanjutnya, kadaluarsa penagihan retribusi. Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali jika retribusi melakukan tindakan pidana di bidang retribusi. Selanjutnya saya akan menjelaskan retribusi perizinan tertentu. Retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan. Selanjutnya ada beberapa jenis retribusi perizinan tertentu adalah retribusi perizinan pembangunan, kedua retribusi perizinan tempat penjualan minuman alkohol, ketiga retribusi izin gangguan, keempat retribusi izin proyek, kelima retribusi izin usaha perikanan. Selanjutnya pemanfaatan retribusi. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari pembuatan undang-undang pajak daerah untuk menyederhanakan pajak yang sebelumnya ada 40 jenis menjadi 16 jenis. Kemudian hal ini memperkuat penerimaan pondasi daerah khususnya kabupaten atau kota dengan mengefisiensikan jenis pajak tertentu yang memang potensial. Oke, sekian presentasi video pembahasan materi mengenai pajak pusat dan pajak daerah dari kelompok kami. Jika ada penjelasan yang kurang dimengerti, kami mohon maaf sebelumnya. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.